Hai sahabat budaya dimana saja berada, jumpa lagi bersama saya Pascalia Asri di channel YouTube saya Pascalia Asri. Hari ini kami berada di Jakarta, di ibu kota negara RI tentunya, dan kita akan melakukan sebuah kegiatan koordinasi, sinkronisasi kegiatan kita di daerah menyangkut dengan kebudayaan dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yang hari ini kita akan menuju ke gedung E lantai 10. Sahabat budaya di mana saja berada, perlu kami informasikan bahwa Dirjen Kebudayaan mempunyai 5 direktorat, antara lain Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, kemudian ada Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, kemudian ada Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan yang kelima adalah Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Dan koordinasi kita pada hari ini lebih ditujukan ke Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, karena direktorat ini melakukan koordinasi utamanya adalah di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada pemberdayaan komunitas masyarakat adat, juga peningkatan ekspresi pengetahuan tradisional, budaya-budaya tradisional, dan juga pembinaan pendampingan terhadap penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya hari ini bersyukur sekali kita akan menemui Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Samsul Hadi, dan kita sudah membuat janji untuk bertemu dengan beliau. Dan tentunya perjalanan hari ini menuju ke Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, juga Ibu Ermelinda Moi dari bidang GTK. Dan bagaimana dialog pada hari ini dan perjalanan kami menuju gedung E lantai 10, dan kita akan berjumpa dengan petinggi Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan apa saja yang nantinya akan menjadi komitmen dalam sinkronisasi koordinasi kegiatan pada hari ini. Sahabat budaya, ikuti saja cerita kami pada hari ini dan semoga saja bisa bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan ke depan. Salam budaya dari kami untuk semua sahabat budaya di mana saja berada. Selamat pagi. Oi, ya kakak. mau kemana nih? Kok bisa ya pagi-pagi kok mau berdinas kakak? Oh, berdinas di? Iya, bahkan belum omong kakak. Belok kiri ke jalan Sisingamangaraja. Tadi pakai jalan yang tadi kayaknya. Iya, dari sebelumnya harus lurus. Dia lurus. Belok kiri. Kita lagi muter-muter Setelah JJ 400 pagi di meter Jakarta. ambil jalan keluar kedua menuju Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan arah keluar Semanggi. kedua. Ke gedung E lantai 10, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Semangat bertemu dengan petinggi yang ada di direktorat. Keluar bundaran di Bapak Jalan Samsul Jenderal Hadi. Di mobil bawa aku ke abang sudah turun. Mau ibu ide ini bilang ini tak so omong, tapi abang mau bilang tidak beli yang aku mau lagi ini. Tapi aku lagi jadi.
menikmati kopi yang ada di sekitar gedung Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dulu apalagi saya dengar begitu omong tentang sekolah budaya dan sebagainya, itu saya berpikir begitu biar kami dapat gambaran kira-kira lalu kami di daerah buat apa, mempersiapkan apa, kira-kira seperti itu. Iya, memang kan untuk saat ini kan ada program-program ya. Sebenarnya Pak Kadis lebih ringan sih. Nah nanti untuk selanjutnya Pak Kadis tinggal meneruskan mengisi butir-butir yang ada di BPKD gitu. Nah, siapa yang menggerakkan mengisi itu? Anak-anak siswa aja situ. Jadi supaya transfer pengetahuan dengan istilahnya kalau orang Jawa itu empu, kalau di sana pemuka adat ya. Nah, gitu. Jadi nanti Pak Kadis bisa tinggal menggunakan siswa-siswa itu temu kenali, pertama pembelajaran langsung, mungkin temu kenali ya pas hari libur, hari Sabtu atau Minggu gitu, apalagi DDR di sini kan siswa waktu luangnya banyak. Nah itu kan bisa gitu, untuk poin-poinnya kan sudah ada di buku PPKD kan cukup lengkap tuh, tinggal siswanya yang menggali gitu, dibagi kelompok gitu. Nanti misalnya sekolah A, B, C nanti dibagi substansi pengetahuan tradisional, tradisi lisan. Nah itu otomatis gitu, daripada ke akademisi atau itu kan agak mahal. Nah jadi pendataan sederhana saja. Dan dengan seperti itu ada dua sisi Pak Kadis. Satu sisi anak-anak SD, SMP, SMA di sana itu lebih tahu karakter budaya di sana, nggak putus. Salah satunya. Terus juga ada sekolah lapang kearifan lokal. Nah, kalau sekolah lapang kearifan lokal ini untuk pemuda-pemuda ada di sana gitu. Jadi tiap-tiap dusun atau desa, nah itu temu kenali kekayaan budaya di tiap desa gitu. Nah di situ mereka catat terus potensinya apa. Nah sehingga daya-daya desa itu bisa lebih hidup di tiap desa. Setelah ini kebudayaan kembali ke dinas pendidikan itu saya merasa yang hilang itu datang kembali. Lalu ada kegiatan mereka itu, saya ingat tadi istilah daya desa. Daya desa. Kita dapat kemarin fasilitasi dari sini, itu di satu desa namanya Wawai Pak. Jadi sekarang mereka lagi menggarap tentang ya dokumen kebudayaan juga, tapi sebenarnya belum ada program ke desa lain Pak. Tapi kami coba mulai ambil contoh petunjuk teknis yang dimulai dari desa yang diusulkan untuk pemajuan desa pemajuan kebudayaan itu, kami coba ke desa-desa lain. Ya, hanya memang untuk program seperti pemberdayaan masyarakat adat itu Pak, itu kami memang berencana tahun depan itu Pak. Tahun depan. Ini bagus Bu Asri. Nah, karena kalau yang di Ngada itu kalau desa itu terlalu sempit, mending wilayah adat. Kampung apa ya? Bisa dua desa, karena karakter budayanya sama. Gitu. Kalau di Jawa satu desa, ya memang satu seperti itu. Tapi kalau yang di Ngada masyarakat adat itu sebenarnya. Iya. Memang kebetulan ini kan bupati, baru bupati yang ini kan yang misinya itu kan jelas bahwa ada menekankan kebudayaan itu baru yang ini. Kami coba masuk lewat kebetulan ini visinya, ya sudah kami coba bantu dia dengan bagaimana memperkuat visinya yang terkait dengan kebudayaan itu. Visinya itu jelas tentang
kebudayaan itu. Ya saya bertahu Ibu Asri ya, kalau coba kita bisa sudah bisa dari kementerian, coba di Bali di mana. Lalu dari situ kita ada gambaran kira-kira sehingga nanti untuk bagaimana kita bisa program apa yang bisa kita siapkan atau kita lakukan untuk juga kemudian bisa mendapat penguatan juga baik dari kementerian maupun dari BPND Bali itu. Jadi untuk supaya mudah Pak Kadis karena Pak Kadis di Dikbud, nah, gandeng ini SKPD pemerintahan desa, Iya. itu mereka itu ada program, terus ada bidang atau kasihnya ya yang nangani masyarakat adat. Iya. Nah, Ini kemarin Saya sudah dari kantornya Pak Samsul, ya. nah itu Asri aja berani ngomong Iya. Pak gitu loh alokasinya, jadi nanti gotong royong. Iya, iya benar. Gitu. Terus yang kedua dana desa, nah itu nanti melalui kepala desa gitu paling enggak mengalokasikan, karena di Permendagri nomor 20 gitu ya tahun 2018, nah itu bisa dialokasikan untuk kebudayaan, jadi tidak hanya bangun itu misalnya pengembangan pembuatan craft bambu itu kan bagus kan. Selama ini kan yang di kampung bambu itu di mana? Di Bogor, ya banyak tersebar banyak ya di Bogor. Nah itu kan kerajinan itu dikembangkan. Ini sekarang kalau yang bambu itu kita juga harus mempersiapkan. Kemarin juga mereka minta juga dari daerah untuk standar isi terkait dengan muatan tentang kurikulum. Di dalamnya harus ada muatan tentang bambu. Nah bagus tuh kurikulum muatan lokal. Ya Pak Samsul, terus yang menyangkut dengan kolaborasi kerjasama tadi Pak Samsul, mungkin karena kemarin itu kan kita ada praktik baik dari Indonesiana yang kemarin kita garap di Ngada tuh. Jadi saya memang dengan Mbak Tuti dan teman-teman yang ini kami berusaha untuk seperti sosialisasi juga Pak. Jadi memang ke desa-desa itu untuk bagaimana desa juga harus ada ruang pemberdayaan untuk kebudayaan. Dan kebetulan mereka sudah mulai Pak. Jadi memang mungkin belum semua, tetapi kayak praktek yang di Riung itu yang kemarin kita pergi Pak Kadis yang di situ. Kemudian saya rasa ada peningkatan Pak untuk ruang untuk pemberdayaan untuk kebudayaan itu Pak. Hanya memang ini kemarin saya ke dinas itu zone BPN itu BPND saya ke sana. Terus direspon, Bapak, aduh kakak ini bagus kak. Nah, saya bilang mungkin dasarnya adalah mungkin saya minta pendapat saja Pak Samsul, mungkin untuk dokumen kebudayaan desanya. Nah, di setiap desa, maksudnya kami komunikasi bahwa harus ada dokumen kebudayaan desa. Memang kena ada permasalahan yang lain juga di pemberdayaan masyarakat desa. Setiap persoalan tentang masyarakat adat menyangkut itu juga menjadi masalah ketika dokumen desa, dokumen kebudayaannya itu tidak ada. Maksudnya mereka mengkaji sendiri dari desa itu sendiri, mereka menghasilkan dokumen walaupun sederhana gitu. Nah benar itu Bu Asri lanjutkan seperti itu. Terus untuk pekan kebudayaan desa nanti ke depannya, nah ini memang digarap dari sekarang. Jadi memang Pak Kadis sekarang kalau dulu kan sekolah-sekolah nih, sekarang malah turun kampung nih. Kita paling nggak ada rembuk desa, kepala desa dikumpulkan. Jadi nanti untuk landasan bijak saat Indonesia lalu gitu. Nah, itu nanti masing-masing desa satulah gitu, tapi bergandeng dengan pemerintahan desa. Nah nanti saat pekan kebudayaan Ngada ini lagi, nah itu udah dari desanya udah mereka tiap-tiap desa itu bisa tampil gitu dan tidak membebani Pak Kadis gitu. Jadi masing-masing desa datang, mungkin Pak Kadis juga gandeng Kadis pariwisata untuk siapkan panggung gitu. Nah terus tiap-tiap desa ada istilahnya sekolah-sekolah yang ada di desa, nah itu bisa digerakkan untuk mengisi. Jadi nggak harus bapak-bapak tua yang pentas atau pemudanya, tapi anak-anak. Gitu. Jadi ada ruangnya. Nanti berbagi peran bapak-bapak tua, nanti para wisata juga bisa gitu. Nanti yang pemudanya gitu, gotong royong. Jadi saya kira 3 dinas itu kuat lah bikin Indonesiana.
gitu. Nah, kan sekarang kan juga sudah dibuka kanal Indonesiana TV. Nah, program-program Pak Kadis udah bisa masuk. Bu, ya. Saya nanti bagaimana cara saya boleh kan nanti misalnya pada suatu waktu kalau bupati misalnya dia datang kalau saya menyampaikan beliau coba mampir di sini, Kamu apa? ya, Ketemu Pak Dirjen, Pak Hilman, orang yang baik, welcome kok. ada dalam bahasa sudah Atau saya kalau kamu Pak Hilman nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa, bisa. Jadi semoga aja pas. maksudnya kan kemarin tadi yang menarik kemarin juga Pak terkait dengan lembaga adat atau kebudayaan yang ada di situ desa itu. Ada juga perkara yang menyangkut warisan atau begitu antara istri pertama istri kedua. Tapi hakimnya itu memutuskan MO. Itu saya dipanggil oleh ketua pengadilan itu memberitahu Kadis. Oke, dia boleh tahu, tetapi legalitas bahwa mereka bisa tidak berdiri di muka pengadilan untuk memberi kesaksian itu banyak. Jadi mesti ada semacam perda yang mengatakan bahwa mereka inilah yang menjadi apa semacam kalau istilah di mana itu saya kurang tahu dari mana muncul, tapi sekarang lebih kuat kepada LPA, Lembaga Pemangku Anak. lembaga pemangku anak. Saya tidak tahu dari mana. Karena ya mesti seperti itu. Jadi itu terhubungkan dengan bahwa setiap desa misalnya mereka punya dokumen kebudayaan, itu kan juga sebenarnya link juga menyambut itu bahwa dokumen kebudayaan itu pasti dilihat setelah dalam prosesnya itu misalnya paling tidak ada kurang-kurangnya. Ya bagus itu, kita lanjutin aja. Tahun depan Samsung ada Pak. Ya, Ini. ya, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Karena kan saat ini kan sudah apa istilahnya stimulus dari pemerintah kan sudah mulai turun. Nah itu bisa juga kalau sudah gerakan pemuda di Ngada itu sudah bagus, usulin aja ikut kan fasilitasi bidang kebudayaan gitu. Jadi kemandirian dari pemuda di sana bisa lebih bagus lagi. Jadi kan apa dia itu kan enak minggu berapa desa, masing-masing desa bisa tampil. Kami hanya menjadi apa pengembira saja dari pendidikan. Jadi Bapak posisinya penguatan grassroots-nya. Ya, pada waktu itu saya sempat juga ngobrol dengan Pak Sancu Jalan. Sekarang ini banyak sekali kita ke orang-orang yang misalnya kan orang-orang tua, banyak untuk mengumpulkan materi, baru materi. Hanya kebetulan sekarang kita sudah ada di Dinas Pendidikan ini, justru ada apa namanya tindak lanjut dari pengumpulan materi itu dengan teman-teman bagian kurikulum untuk bisa membuat kualitas buku lebih baik begitu Pak Samsul. Dan saya senang anak-anak yang dulunya tidak minat sekarang kami bilang bagaimana menulis ini. Memang penting ada apresiasi begitu untuk ke mereka itu. Banyak sekali Pak jadi praktek, jadi kita mengerti bagaimana yang namanya pola kerjasama. Walaupun dulu Pak Samsul kalau bimbing kami itu kan saya gugup. Mereka ambil dan begini, abang kenapa itu? Kami ini kan diajar oleh Pak Presiden sana itu kan namanya mengisi materi acara itu harus ada proses begini. Setelah dialog budaya bersama Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, perjalanan selanjutnya adalah kembali lagi melakukan melakukan PCR untuk perjalanan pulang. Dimudahkan. Tempatnya apa sekarang namanya nih? Bu Mami. Hah? Bu Mami. Mami. Keren ya? Bu Mami. Untuk pembayarannya Ya, di satu tahapan lagi PCR tempat ini memang mudah sih, harus tunggu antri dari mobil. Saya jalan pulang ke sana. Tapi minum obat. katanya sama sama dia. Iya, sama dia tuh karena dia datang sini tuh Mas. Dari mana? Kan sana tuh.
Ya. Ini tempat PCR langsung dari mobil. Bu Mami Farmasi. Mas, nama siapa yang ngantar kita? Mas Asari. Mas Asari, Bluebird. Bluebird. Mantap. Mudah-mudahan ke Jakarta ketemu lagi. Amin. Amin. Telepon saja kalau mau ketemu. Iya. Oh. Bu. Oh. Mas ambil ya Mas. Tolong Mas. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini, dan terima kasih juga yang sudah memberikan like, comment, and subscribe. Terima kasih sahabat budaya, sampai jumpa dengan cerita budaya yang lainnya. Kalau saya tuh ambil gambarnya tuh kau ambil gambar yang bagus waktu kau tadi ditusuk hidungnya, jadi anak pintar. Oke, kita mau pulang.